Oke guys, selamat datang di channel ini. Dan hari ini kita akan membahas lagi cerita horor yang berjudul, masih tidak tahu judul apa. Pokoknya judulnya adalah Tersesat. Jadi langsung tanpa berlama-lama kita langsung masuk pada ceritanya. Let's go. Jadi cerita ini adalah pada suatu malam seorang ayah dan putrinya sedang berkendara di jalan pedesaan yang sepi. Mereka pulang ke rumah setelah menghabiskan sepanjang hari mengunjungi neneknya di rumah sakit. Sambil mendengarkan suara hujan deras yang bergemuruh di atap mobil, gadis itu mulai tertidur. Tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah kendaraan. Sang gadis terbangun dan melihat ayah berjuang mengendalikan setir, tetapi mobil tergelincir dari jalan yang basah hujan dan menabrak batu besar di pinggir jalan. Setelah memeriksa bahwa kondisi putrinya tidak terluka, sang ayah keluar dari mobil untuk melihat kerusakan yang terjadi. Kedua ban depan memiliki lubang tusukan yang besar dan spakbor kanannya rusak terbentur dinding batu. Kita pasti melewati sesuatu yang tajam di jalan tadi itu yang membuat kedua ban depan berlubang, jelas sang ayah kepada putrinya. "Kamu bisa memperbaikinya kan?" tanya putrinya agak terguncang oleh kecelakaan itu. Kata ayahnya. "Tidak," jawab ayahnya menggelengkan kepalanya. "Aku hanya punya satu ban cadangan di bagasi. Aku harus berjalan kembali ke desa dan mencari bantuan seorang untuk menderek mobil," katanya. "Desanya ini tidak jauh dari sini. Kamu tunggu di mobil saat aku pergi." "Oke ayah," kata putrinya dengan enggan. "Tapi tolong jangan terlalu lama ya ayah." Pria itu bisa melihat di mata putrinya bahwa dia ketakutan. "Tenang," jawab ayahnya sambil menenangkan putrinya. "Aku akan kembali secepat mungkin." Putrinya mengawasinya di kaca spion saat ayahnya berlari dengan susah payah di tengah hujan lebat dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Lebih dari 1 jam berlalu dan ayahnya masih belum kembali. Gadis itu mulai bertanya-tanya apa yang membuat ayahnya begitu lama. Dia sangat khawatir karena ayahnya seharusnya sudah kembali sekarang. Beberapa saat kemudian, dia melirik kaca spion dan melihat sosok dari kejauhan berjalan menuju mobilnya. Pada awalnya dia mengira itu adalah ayahnya, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat dekat, dia menyadari bahwa itu adalah seorang pria asing. Dia mengenakan jas hujan dan memiliki jenggot yang lebat, membawa sesuatu yang besar di tangan kirinya sambil menggayunkannya. Saat pria asing itu mendekat, sang gadis menatap keluar jendela dan memincangkan matanya. Cahaya redup, dia bisa melihat apa yang dipegang pria asing itu. Di tangannya itu adalah pisau daging yang besar dan tajam. Karena ketakutan, gadis itu bergerak cepat dan mengunci kedua pintu di depan mobil, lalu melompat ke kursi belakang dan mengunci pintu belakang. Ketika ia melihat pria itu lagi, dia melihat bahwa pria aneh itu berhenti menatap langsung padanya. Tiba-tiba pria itu mengangkat lengannya di tangan kirinya. Dia mencengkram kepalanya yang terpenggal. Tangan kirinya dia mencengkram kepalanya yang terpenggal. Gadis itu berteriak melihat ayahnya yang telah terbunuh oleh pria asing itu. Jantungnya berdebar kencang dan dia kesulitan bernapas. Lelaki itu terus berjalan dan ketika lelaki itu mencapai mobil, ia
Ia mendorong wajahnya tepat ke jendela dan menatap sang gadis dengan tajam dengan mata merah. Wajahnya mengerikan dan dipenuhi bekas luka yang dalam. Untuk sesaat dia hanya berdiri di sana di bawah guyuran hujan menyeringai padanya seperti orang gila. Kemudian dia merogoh sakunya dan perlahan mengangkat tangan kirinya. Dia memegang kunci mobil ayahnya. Sang gadis berteriak minta tolong ketika pria asing itu mencoba membuka pintu dengan kunci milik ayahnya. Tolong aku mohon, jangan bunuh saya, aku mohon. Pria asing itu berhasil membuka pintu dan menarik gadis itu keluar sambil tersenyum mengerikan. Pria itu berkata, "Ya manis, gadis yang manis, apa kau tersesat?" Keesokan harinya, penduduk desa tersebut menemukan mayat sang gadis beserta ayahnya. Mayat-mayat itu tanpa kepala tergantung di pohon dekat lokasi kecelakaan. Wow. Jadi itu kisah horor, lebih ke psikopat ya guys ya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana situasi yang terjadi. Oke guys, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor, silahkan komen di bawah sini. Dan jangan lupa tetap stay terus dengan channel ini. Terima kasih.